صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salaka bi ahlil istiqamati sabila salamah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Bawa al-muttaqina indahu maq'adu sidqin fi daril muqamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang berbahagia, sudah selayaknya kita selalu meningkatkan syukur kita pada Allah. Kesyukuran pekanan yang senantiasa kita berbangga-bangga dengan kesyukuran itu. Dan hendaknya di dalam kesyukuran kita perbanyak di dalamnya ikhwatal iman, salawat dan salam kita yang kita haturkan buat junjungan kita, junjungan alam paduka yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatul udma yang Allah izinkan kepada beliau untuk umat-umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang berbahagia, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan moral pada para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri. Qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayun nasi khair. Berdiri seorang laki-laki dan menuju mimbar Rasulullah SAW, karena Rasul saat itu berada di atas mimbar seperti ini. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, manusia yang mana yang paling baik saat mereka hidup di dunia itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, manusia terbaik yang kau pertanyakan kepadaku, baik, aku akan jawab. Khairun nas aqra'uhum wa atqahum lillah wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsalahum lirrahim. Manusia yang terbaik di kolong langit ini adalah yang pertama, mereka yang paling banyak membaca kitab Allah. Yang kedua, mereka yang paling banyak nilai ketakwaannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang selalu gemar menerapkan hal-hal yang ma'ruf, menghidup-hidupkan kebaikan dalam kehidupan. Dan yang keempat, mereka-mereka yang paling jauh daripada maksiat Allah SWT. Yang kelima adalah manusia terbaik menurut Allah dan Rasulnya adalah mereka yang paling gemar menghidupkan daripada ataupun menyambungkan tali silaturahim yang telah terputus. Ikhwan fillah, hadis ini senada dengan ayat yang Ustadz Umar tadi sampaikan. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah SWT di muka bumi ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Mengajak umat ini kepada keimanan, memberantas daripada kemungkaran. Umat ini memiliki hak dan tanggung jawab untuk selalu menanamkan kebaikan di mana saja. Ini selaras sekali dengan ayat yang Ustaz Umar sampaikan.
Maka ikhwatal iman, jika kita dalam hidup itu atau kita dalam hidup ini, karena hidup itu antara itu dan ini, bisa dan berhasil memperjuangkan 5 pondasi kehidupan menurut hadis ini, kira-kira apa balasan Allah kepada kita? Kira-kira apa pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Hadis berikut ini ikhwatal iman, Ustaz akan sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jika menjumpai hamba-hambanya memperjuangkan 5 unsur kehidupan yang sangat vital tadi, melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai jawabannya, bahwa a'taitu sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wujuhuhum kal qamar lailata badrin. Maka kata Rasulullah SAW, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 70.000 orang dari umatku yang kelak dimasukkan ke dalam surga tanpa harus dihisab, tanpa harus diperhitungkan amal-amalnya. Wajah-wajah mereka persis seperti bulan purnama. Qulubuhum ala atqa rajulin wahid. Hati-hati mereka bertakwa semuanya. Fastajadtu Rabbi. Hadis ini ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar, ya Umar, yang lain pun mendengarkan. Salah satu dari khalifah kita mengatakan, ya Rasulullah, jika jumlah umatmu yang begitu banyak, lalu Allah pilih hanya 70.000 orang dan dimasukkan ke dalam surga sekalipun, mohon ya Rasulullah tambahan kepada Allah. Fastajadtu Rabbi, kata Rasulullah SAW, maka aku meminta tambahan itu atas dasar saran daripada Umar tadi. Dan jika ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Umar menjadi nabi. Namun tidak ada nabi pasca Rasulullah SAW. Aku telah meminta tambahan itu, wahai Umar. Coba dengarkan berapa tambahannya. Ma'kulli wahidin sab'ina alfa. Dari personil 70.000 tadi ikhwatal iman, berdiri kokoh di belakang satu personil dari mereka sebanyak 70.000 lagi. Kalau tadi angka 70.000 ikhwan sedikit, namun kalau dikalikan kepada 70.000 personil tadi, muncul angka ikhwatal iman, membengkak jumlah menjadi 4.900.000.000. Sekali dorongan Allah Subhanahu wa taala memasukkan umat Muhammad ini ke dalam surga, meski tanpa harus dihisab, tanpa harus diperhitungkan amal-amalannya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jumlah bukan main-main. Jumlah yang ketika di awal 70.000 dikhawatirkan soal banyaknya oleh Umar, bahkan Abu Bakar, lalu minta ditambahkan oleh mereka berdua, dan Rasul meminta pada Allah tambahan itu. Ini jumlah bukan main-main. Barangkali sudah masuk pada jumlah itu kita. Barangkali era ketika Utsmaniyah memerintahkan kekhalifahannya sudah masuk jumlah itu. Namun itu adalah gambaran soal jumlah. Oleh karenanya ikhwatul iman yang dirahmati Allah, betapa mudahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surga Allah itu. Namun syaratnya apa? Itu telah tadi syaratnya. Dalam hidup ini kita perjuangkan ikhwatul iman 5 pondasi kehidupan. Yang pertama tadi, perbanyak baca Quran. Bukan hanya memperbanyak Al-Quran saja dibaca, namun ditadaburi maknanya, dipelajari tujuan dan maksudnya. Demikian pula ikhwatul iman, ketakwaan kita bukan ketakwaan seperti orang-orang munafik yang ketika berbicara lain di mulut, lain di hati, lain di program, lain di pelaksanaan. Itu orang-orang munafik. Betul ketika dia meningkatkan keimanan di hadapan kita, sholat seakan-akan dia yang paling bagus. Tapi kita harus memperbaiki keimanan dengan ketakwaan yang luar biasa. Dan yang ketiga ikhwatal iman, mari sama-sama kita sebagai umat Muhammad menghidup-hidupkan kembali amar ma'ruf nahi mungkar yang hari ini
kondisi kualitas amar ma'ruf nahi mungkar ini semakin redup. Para ustadz semakin takut menceritakan kebenaran. Para kiai semakin lari dari mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. La haula wala quwata illa billah. Sementara kezaliman, sementara kemungkaran, apa yang namanya kegemaran manusia dari dosa dan maksiat begitu luar biasa merajalela. Dan yang kelima, ikhwatal iman, hari ini umat Islam sudah terkoyak-koyak silaturahimnya, sudah terputus-putus. Jika kita ingin masuk ke dalam jumlah golongan 4.900.000.000 tadi, mari kita hidupkan kembali tali silaturahim itu. Itulah jumlah ikhwatal iman. Allah akan muliakan terus umat Muhammad ini. Kalau tadi dengan jumlah, namun sekarang dengan safnya ikhwatal iman. Rasul mengatakan, ahlul jannati isruna wa mi'atu saf. Calon-calon ahli surga itu dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 120 saf. Kira-kira untuk umat Muhammad ini berapa saf? Dimanjakan, dihormati, dimuliakan umat Muhammad ini. Kata Rasulullah SAW, lakum minha thamanuna saffa. Lakum minha thamanuna saffa. Bagi kalian wahai umatku, dari sejumlah 120 saf tadi, 80 saf Allah berikan untuk kalian. Allahu Akbar. Bahkan oleh Rasul untuk meyakinkan umatnya dengan mudah masuk surga itu, namun dengan perjuangan yang sangat tinggi tadi, Rasul bertanya, kaifa antum warub'ulakum walin nasi salasata arbaikum. Bagaimana kondisi hatimu, kata Rasulullah SAW, jika ada kabar berita datang kepada kalian bahwa 1/4 ahli surga adalah kalian, 3/4-nya adalah untuk umat yang lain. Faqalu, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jika engkau bertanya pada kami tentang itu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Wa kaifa antum wa thulutsaha. Bagaimana jika ada kabar berita datang pada kalian, 1/3 calon ahli surga adalah kalian? Faqalu dzaka aksar. Maka umat Muhammad saat itu, para sahabatnya mengatakan, jika demikian maka jumlah umatmu yang akan masuk surga itu betapa banyaknya ya Rasulullah. Namun tidak berhenti Rasul pada titik tadi 1/3. Wa kaifa antum wa syatru lakum. Maka bagaimana perasaan dan kondisi hatimu jika ada kabar berita datang kepadamu bahwa 1/2 ahli surga kelak adalah kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Oleh karenanya tadi ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ahlul jannah isruna wa mi'atu saffin lakum minha thamanuna saffa. Ahli surga atau calon-calon ahli surga kelak di akhirat itu dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 120 saf tadi. 80 saf buat kita ikhwatal iman. Semoga melalui khutbah Jumat yang sangat singkat ini kita termasuk dalam banyak jumlah yang tadi saya sampaikan, 4.900.000.000, atau setidaknya kita masuk dalam barisan-barisan yang telah dirapikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Ustadz Umar sendiri tidak peduli apakah Ustadz akan diletakkan di paling pojok daripada saf yang terakhirkah atau yang paling depan, itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa bahagianya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak atas dasar perjuangan yang gigih menghidup-hidupkan kebaikan, amar ma'ruf, dan menekan suku daripada kejahatan-kejahatan yang berlaku di dunia ini, sehingga Allah muliakan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan masuk surga dalam jumlah yang begitu banyak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu.